Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihil qawim wa da'a ila siratim mustaqim wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan langkah kita dan meringankan hati kita untuk tetap mendapatkan hidayah dan petunjuknya, sehingga dalam kesempatan kali ini kita iringi setelah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah dengan bertalabul ilm, karena Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalahullahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk menuju ke surga. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana tema yang telah tertera bahwa pada malam hari ini insyaallah yang akan kita bahas melanjutkan masih di dalam pembahasan masalah jual beli di dalam fikih, di mana fikih jual beli ini adalah salah satu daripada pembahasan dalam fikih muamalah. Artinya adalah ini merupakan hal yang sangat penting pula bagi kita, karena seringnya kita terjatuh dalam kesalahan saat dimana kita sedang bertransaksi, baik kita menjadi seorang penjual ataupun kita menjadi seorang pembeli. Sehingga ini sangat penting sekali bagi kita untuk kita mengetahui agar supaya kita tidak salah dalam bertransaksi, dan apa yang kita dapatkan ataupun apa yang telah kita ambil itu benar-benar dihalalkan di dalam syariat, baik itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihalalkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah. Pada malam hari ini khusus yang akan kita bahas adalah syurutul bai', yaitu tentang syarat-syarat jual beli. Di dalam fikih syarat jual beli itu ada 4 yang akan terbahas. Yang pertama adalah syurutu in'iqad, yaitu syarat-syarat penyelenggaraan. Kemudian yang kedua adalah syurutu sihhah, yaitu syarat-syarat sahnya transaksi. Yang ketiga adalah syurutu nafadh, yaitu syarat-syarat efektivitas ataupun syarat berlakunya jual beli. Dan yang keempat, yang terakhir adalah syurutul luzum, yaitu syarat-syarat pembakuan. Insyaallah syarat pembakuan. Nah, tayyib. Insyaallah akan kita bahas satu persatu tentang syarat-syarat ini. Kenapa? Karena jika kita tidak memenuhi keempat syarat ini, maka transaksi jual beli kita bisa dianggap tidak sah ataupun bisa batal. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa wal qasdu min hadhihi syurut fil jumlah man'u wuqu'il munaza'at bainan nas wa himayatu masalihil aqidain. Kenapa? Karena hal ini jika seandainya tidak kita bahas dan tidak kita perhatikan dengan benar, maka akan terjadi al-munaza'atu bainan nas. Dalam transaksi akan terjadi kerusakan ataupun perselisihan di antara kedua belah pihak, baik itu penjual maupun pembeli. Ya. Maka wajib bagi kita pelajari agar supaya
kita bisa mendapatkan masalihul aqidain, kemaslahatan bagi kedua belah pihak, baik antara penjual maupun pembeli, dan juga bisa terhindar dari gharar, yaitu transaksi penipuan yang menyebabkan kerugian di antara kedua belah pihak ataupun satu pihak dari yang keduanya. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa kita harus membahasnya, karena ini sangat penting sekali bagi kita semuanya. Tayyib, yang pertama yang akan kita mulai adalah syurutul in'iqad, yaitu syarat penyelenggaraan. Syarat-syarat penyelenggaraan ada dua. Yang pertama adalah syurut muta'alliqah bil aqid, yaitu syarat yang ada kaitannya dengan kedua belah pihak yang sedang bertransaksi. Dan yang kedua adalah syurut tata'allaqu bil ma'qudi alaih, yaitu syarat yang ada kaitannya dengan barang yang ditransaksikan. Tayyib, yang pertama yang akan kita bahas adalah syarat yang ada kaitannya dengan kedua belah pihak yang bertransaksi. Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaku transaksi itu ada dua. Yang pertama adalah an yakunal aqidu jaizut tasarruf. Hendaklah pelaku transaksi itu adalah orang yang benar-benar dibolehkan untuk bertransaksi di dalam syariat. Dia memiliki sifat. Ada 4 sifat. Yang pertama adalah al-hurriyah. Dia benar-benar merdeka. Maka seorang budak kalau bertransaksi jual beli maka tidak sah transaksinya. Karena harta yang dimiliki oleh budak adalah harta tuannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man ba'a 'abdan lahu mal, famaluhu li bai'ih." Barang siapa yang menjual budak hamba sahaya, yang dimana dia punya harta hamba sahaya tersebut, maka harta tersebut adalah milik tuannya, milik sang penjual yang akan menjual budaknya tersebut. Illa an yashtarital mubta', kecuali di situ ada syarat-syarat bagi kedua belah pihak yang diajukan oleh sang pembeli. Saya beli budakmu tapi dengan syarat kalau budakmu punya uang budakmu buat saya juga. Nah, ini yang disebut dengan illa an yashtarital mubta', kecuali disyaratkan oleh sang pembeli itu. Kemudian yang kedua adalah al-bulugh, balik. Balik. Jadi kalau belum balik, kalau memang transaksi jual belinya ini sangat penting sekali, maka tidak dianggap sah. Yang ketiga adalah berakal. Transaksinya orang gila tidak sah. Karena dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, rufi'al qalam an thalath, pena diangkat atas 3 keadaan. Yang salah satunya adalah wa'anil majnun, dia diangkat dari orang yang gila hatta yafik, sampai dia tersadarkan kembali. Artinya adalah kalau ada orang gila transaksi maka transaksinya tidak sah. Dan yang keempat, yang terakhir adalah ar-rushd. Ar-rushd itu cerdas. Dan ar-rushd itu cerdas, rushd itu cerdas. Artinya adalah yang dimaksud dengan cerdas di sini yaitu dia mampu untuk mempergunakan harta. Karena ada orang yang dianggap sebagai safih. Safih itu adalah orang-orang dungu yang tidak mampu untuk mempergunakan hartanya. Dia punya harta banyak tapi dia tidak bisa mengelola harta tersebut dan tidak bisa menggunakannya. Dia keluarkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Bahkan dia tidak perlu sesuatu pun dia beli barang ini, dia beli barang ini, dia beli barang itu, dia beli barang itu. Maka ini yang disebut dengan safih. Makanya orang safih ini nanti ada tingkat-tingkatannya. Safih yang bagaimana dahulu? Kalau safihnya benar-benar safih yang mana dia tidak bisa benar-benar mempergunakan harta, maka hal tersebut hartanya boleh ditahan. Dan tidak boleh diberikan kepada seorang yang safih tersebut kalau seandainya dia masih di bawah walinya. Ima bibinya kalau dia memang anak yatim ataupun pamannya dan yang lain sebagainya. Ini pembahasan yang lain. Artinya adalah bahwa syarat yang pertama untuk kedua pelaku transaksi adalah dia harus hurriyah,
yaitu merdeka, yang kedua harus balik, yang ketiga berakal, dan yang keempat memang benar-benar harus cerdas. Itu yang pertama. Tayyib, kemudian yang kedua, ya. Yang kedua adalah an yakuna kulla minal muta'aqidain, ya, huwa malikan lil ma'qudi alaih au qa'iman maqama malikihi. Hendaklah kedua belah pihak yang bertransaksi, ya, adalah pemilik barang yang ditransaksikan. Ya. Jadi salah satu dari pihak yang bertransaksi itu adalah pemilik barang yang benar-benar ia miliki. Ya. Jadi bukan barang orang lain yang ditransaksikan, tapi barang dia. Makanya kalau kita masuk ke dalam permasalahan kontemporer, menjual barang orang yang tidak ada, ya, izinnya dari sang pemilik, maka itu tidak diperbolehkan. Hukumnya haram, nggak boleh. Ya. Antum pajang-pajang barang orang lain. Ya. Antum katakan antum menjual barang ini ada stoknya, padahal antum nggak punya stoknya. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Ya. Makanya harus benar-benar milik sang penjual. Dia benar-benar memiliki ataupun qaiman maqama malikihi, atau berkedudukan sebagai pemiliknya. Artinya sebagai wakil dari sang pemilik. Saya jualkan barang Anda, saya pajang di media sosial. Nah, ini namanya apa? Namanya qaiman maqama malikihi. Nah, dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud. Kata beliau, la tabi' ma laysa indak. Kamu enggak boleh menjual sesuatu yang enggak kau punyai. Enggak punya barang, tapi mau menjual barang tersebut. Maka ini tidak diperbolehkan. Nah, inilah dua syarat. Jadi syarat yang pertama adalah tentang syarat-syarat yang berkaitan dengan al-aqidain, yaitu yang berkaitan dengan kedua pelaku transaksi. Tayyib, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah syurut tata'allaqu bil ma'qudi alaih. Syarat-syarat yang ada kaitannya dengan barang yang ditransaksikan. Di sini ada beberapa syarat, ya, yang terkait dengan barang-barang yang ditransaksikan. Yang pertama adalah an yakunal mabi' ay al-ma'qudu alaih mawjudan liyatamakkanal bai' wal mushtari min ma'rifatihi. Artinya adalah bahwa hendaklah barang yang dijual belikan itu benar-benar ada di tempat. Ya. Agar memungkinkan bagi sang penjual ataupun sang pembeli mengetahui barang tersebut. Orang mau membeli barang tapi dia tidak tahu barangnya wujudnya bagaimana. Ya. Atau paling tidak minimal disifatilah. Ada gambar dan disifati dengan benar-benar sifat yang detail sesuai dengan yang akan dijual atau produk yang akan dijual. Ya. Gak ada barangnya, kemudian menawarkan barang kepada orang lain, maka ini tidak boleh. Ya. Li'anna bai'al ma'dum, kata para ulama, karena, ya, transaksi jual beli yang tidak ada barangnya, la yan'aqidu lima fihi minal jahalah, itu tidak sah. Enggak sah. Ya. Karena ada unsur ketidaktahuan, wal jahalatu gharar. Dan unsur ketidaktahuan berarti ini masuk ke dalam penipuan. Wal ghararu manhiyun anhu, dan penipuan adalah merupakan hal yang dilarang di dalam syariat. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh madhab Syafi'iyah, Hanabilah, wa Malikiyah serta Al-Hanafiyah. Empat-empatnya madhab sepakat dengan syarat yang pertama ini. Hendaknya barangnya memang benar-benar ada. Bukan barang-barang yang tidak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua adalah an yakunal ma'qudu alaihi fil bai' min thamanin wa muthminin maqdurut taslim indal aqd. Artinya adalah bahwa hendaknya barang yang ditransaksikan, ya, dalam transaksi jual beli, ya, baik barang yang dijual maupun harganya, ya,
Maqduru taslim itu bisa diserah terimakan indal aqdi saat akad. Ya. Kenapa? Li'anna ma la yaqdiru ala taslimihi la yasihu bai'uhu. Karena jika seandainya barang tersebut tidak bisa ditransaksikan, tidak bisa diterima oleh sang pembeli, maka tidak sah transaksi jual belinya. Kenapa? Karena barang tersebut memang tidak ada. Ya. Contoh, ya, kalau para ulama itu memberi contoh, misal orang jual hewan tapi yang terlepas. Ya. Saya mau jual kuda. Ya. Kudanya ada cirinya tulisannya Maftuh Sani. Saya stempel ya di atas ya, di belakang atas pahanya. Kemudian saya bilang sama pembelinya, itu kuda saya sedang lari. Ya. Sudah kita transaksikan. Maka ini nggak boleh. Bisa jadi kuda tersebut nggak bisa ditangkap. Ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Atau contoh bai'ut thair fil hawa, jual burung yang sedang terbang. Ya. Ada yang mau jual burung dara, di mana? Itu di atas rumah. Ya. Tapi ente tangkap sendiri. Ya. Gak boleh. Ya. Ya, diperbolehkan. Awis samak fil bahar, atau jual ikan di laut. Ya. Mau beli ikan tapi ikannya masih daul, belum ada tangkap. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Artinya adalah barang yang ditransaksikan itu bisa didapatkan pada saat itu pula. Ya. Jadi begitu, makanya kalau kita kembangkan dalam transaksi jual beli yang kekinian, ya, itu sangat banyak sekali. Ya. Artinya ini sebagai kaidah kita. Ya. Untuk bisa menerapkan dalam transaksi jual beli kita saat ini, ya. Dalam transaksi jual beli kita saat ini. Itu yang keduanya. Kemudian yang ketiga, ya, adalah an yakuna mimma yubahul intifa'u bih li ghairi daruratin. Hendaknya barang yang ditransaksikan itu adalah barang-barang yang boleh untuk dimanfaatkan selain daripada sesuatu yang darurat. Ya. Makanya kalau transaksi jual beli dengan barang-barang yang haram untuk dimanfaatkan, maka ini tidak sah. Ya. Misal jual beli babi, ya. Jual beli khamar yang dimanfaatkan, ya, karena babi bisa dimanfaatkan untuk apa? Khamar juga nggak bisa dimanfaatkan. Ya. Kalau ada yang mengatakan khamar bisa dimanfaatkan buat jamu dan yang lain sebagainya, jamu banyak, Pak. Ya, kenapa harus memilih khamar? Ya. Kalau kelelawar mengandung virus corona, nanti kalau khamar mengandung virus apa? Ya, kan tersebar lebih bahaya. Artinya adalah Allah menurunkan penyakit dan Allah juga menurunkan obatnya. Dan tidak mungkin Allah menurunkan obat untuk penyakit dengan obat yang diharamkan. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin itu, ya rahimakumullah. Nah itu, ya. Atau menjual alat musik. Ya. Ya, ini yuhramul intifa. Jadi ketika dimanfaatkan justru menimbulkan keharaman. Ya. Dan yang lain sebagainya. Yang artinya adalah jika dimanfaatkan justru malah menjadikan pemanfaatan tersebut menjadi sesuatu yang diharamkan di dalam syariat. Nah maka hal seperti ini tidak diperbolehkan. Artinya yang diperbolehkan adalah yang yubahul intifa'u bih, yaitu yang benar-benar diperbolehkan untuk dimanfaatkan barang tersebut. Nah itu. Taib, kemudian yang kelima, yang keempat, an yakunal bai' maqbudan in kana qad istifadahu bi muawadatin. Hendaklah barang yang diperjualbelikan itu telah diterima jika barang itu diperoleh dengan cara pembelian. Saya mau jual barang, tapi barang tersebut belum saya terima. Ya. Misal mau jual HP kepada si fulan. Ya.
Nah, saya sudah beli barang tersebut dari si fulan yang lain, tapi barang tersebut belum saya terima. Ya. Cuman saya mengatakan bahwa saya punya barang A, ya, dengan sifat-sifat yang demikian dan demikian demikian. Ini barang zen, ini barang bagus. Padahal barang tersebut belum kita terima. Ya. Barang tidak ada cacatnya sama sekali. Akhirnya si pihak pembeli sudah menyetujui dengan akad transaksi tersebut. Diputuskan harganya berapa? Harga sekian. Ketika barang datang ternyata sifatnya banyak yang kurang. Berarti kita telah melakukan penipuan kepada sang penjual. Ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza bta'ta ta'aman fala tabi'hu hatta tastawfiyahu." Jika kau membeli makanan, maka janganlah engkau menjualnya kembali sehingga engkau menerimanya terlebih dahulu. Artinya kalau kita ingin menjual barang, hatta itu barang milik kita. Akan tetapi barang tersebut kita dapatkan dari hasil membeli, tapi belum kita terima barang tersebut, maka jangan kita jual kepada orang lain. Sebelum kita benar-benar tahu sifat barang tersebut. Ya. Nah ternyata kalau seandainya yang kita terima kemudian kok ya sifat kerusakannya banyak, dan kita berlepas diri dari kerusakan tersebut nggak bisa, ya, kecuali kita sebagai perantara. Kalau dalam istilah fikihnya adalah samsaroh, yaitu calo. Karena kita menjualkan sesuai dengan sifat yang telah disifati oleh sang pemilik barang tersebut. Berarti yang bertanggung jawab adalah pemilik barang tersebut, bukan kita. Sifatnya kita hanya menjualkan. Itu dalilnya. Kemudian ya, dalil yang berikutnya ya, masih sama maknanya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata ya, bahwa Nabi SAW ya, melarang membeli makanan untuk dijual kembali. Illa kecuali ya, setelah makanan tersebut diterima terlebih dahulu. Ya. Kalau sudah diterima, kemudian dijual kembali, itu diperbolehkan. Tapi kalau belum diterima, maka jangan kita jual dengan sifat yang ternyata sifat tersebut tidak sama tatkala kita menerima barang tersebut. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, jamaah sekalian rahimakumullah, yaitu an yakunal ma'kudu alaih khalian min mawani'is sihah. Artinya adalah hendaknya barang yang ditransaksikan itu benar-benar terbebas min mawani'is sihah, dari unsur-unsur yang menghalangi keabsahannya. Dan nanti kita akan bahas tentang masalah ini ya. Seperti contohnya adalah jual beli ribawi. Ya. Jadi benar-benar ya, keabsahan daripada transaksi tersebut ya tidak bisa disahkan karena memang haram. Ya. Ya. Ataupun al-ishtiratu fil bai', ya. Ataupun mensyaratkan dalam transaksi jual beli, nanti akan kita bahas. Ya. Misalnya saya mau jual mobil, ente bayar dulu sekarang, tapi ane pakai dulu nih mobil 1 bulan. Ya. Jadi seperti itu. Nah, syarat-syarat yang seperti ini bisa merugikan sang pembeli. Ya. Ketika kita melihat ataupun sang pembeli tersebut melihat barangnya masih zen, masih bagus, dia pakai 1 bulan. Dia kasihkan setelah itu kepada si pembeli. Ya, udah banyak rusak. Ya. Ada yang penyok-penyok ya, dan yang lain sebagainya. Maka tidak sesuai dengan sifat-sifat yang telah disebutkan di awal saat transaksi. Ya. Ataupun al-bai'u ba'da nida'il jum'ah, ataupun bertransaksi setelah adzan Jumat dikumandangkan. Ya. Hati-hati, kita nggak boleh bertransaksi jual beli ketika adzan Jumat dikumandangkan. Ya. Nah, bagaimana hukum transaksinya, sah atau tidak?
Para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan tidak sah. Ya, karena perintah Allah Subhanahu wa taala yaqtadi ilal wujub, menunjukkan kepada kewajiban. Ya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dan tinggalkan jual beli. Ini perintah yaqtadi ilal wujub yang menunjukkan kepada kewajiban. Ya. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa jual belinya sah, akan tetapi dia berdosa. Ya, transaksi jual belinya sah, tapi dia berdosa melaksanakan transaksi setelah adzan Jumat. Nah, inilah hal-hal ya yang terkait dengan barang-barang yang diperjualbelikan. Ya, ada 5 syarat yang harus terpenuhi. Ya, kalau 5 syarat ini tidak terpenuhi, maka barang tersebut dianggap tidak sah untuk diperjualbelikan. Nah, ini jamaah rahimakumullah syarat yang pertama, syurutul in'iqad, ya. Tayyib, kemudian syarat yang kedua yang akan kita bahas adalah syurutu sihhatil bai'. Syarat-syarat sahnya jual beli. Ini ada 2, ada syurutul amah, ada syurutul khasah. Ada syarat secara umum dan ada syarat secara khusus. Ya. Yang pertama adalah syarat secara umum. Syarat secara umum ya adalah syarat-syarat yang wajib ya terpenuhi dalam setiap jual beli. Ya. Jual beli apapun. Ya. Litu'tabaru sahihata syar'an. Ya. Untuk apa? Keabsahannya secara syar'i. Ya. Nah, apa saja syaratnya? Yang pertama, ya adalah khulu anil jahalah. Ya. Yaitu terbebas dari ketidaktahuan ataupun dari penipuan. Ya. Nah, ini ada 2. Pertama, ya, ketidaktahuan ataupun ketidakjelasan secara kriteria. Ya. Misal, seseorang mau membeli sesuatu tapi dia tidak tahu secara pasti harganya. Atau barangnya pun dia tidak tahu. Ya. Ada orang yang nawari, saya mau jual motor. Gitu. Ya. Motor apa? Ya. Misal motor ya, dengan merek yang baru. Harganya berapa? Ya. Harganya sekian dan sekian. Ya. Pokoknya harganya di atas 20 juta lah. Jadi dia tidak disebutkan dengan pasti berapa harganya. Ya. Dan motornya pun sifat-sifatnya tidak dijelaskan dengan pasti. Maka ini termasuk bagian daripada gharar ataupun ketidakjelasan ya fil wasfi dalam kriteria. Ya. Ya. Ataupun ya ketika dia menjual barang tersebut misal dengan tempo tapi tidak disebutkan temponya berapa. Dia menjual dengan sistem kredit. Ya, jual handphone misal dengan sistem kredit. Lalu kemudian dia tidak jelaskan bahwa kreditnya berapa kali. Ya. Yang penting dia katakan bahwa per bulannya 500.000. Ya. Berapa bulan? Ya, tidak dijelaskan berapa bulannya. Ya. Ya nanti kalau misalnya Anda ya telat ya nanti setiap bulannya akan bertambah. Ya. Akan bertambah bulannya. Bulan ini telat berarti double menjadi 2 bulan. Bulan besok telat nanti double menjadi 2 bulan lagi. Maka ini termasuk unsur ghararul wasf, yaitu ketidakjelasan dalam kriteria. Ataupun yang kedua adalah ghararul wujud, ketidakjelasan tentang keberadaan. Ya. Ya. Contohnya misal dia mau jual barang ya, akan tetapi mau jual misalnya kita contohkan yang lain. Dia mau jual hasil panen akan tetapi hasil panen tersebut masih berbunga. Belum menunjukkan ya buahnya ataupun hasilnya. Semisal
jual durian yang ada di pohon. Akan tetapi duriannya belum nampak, baru bunganya saja. Ya. Karena sebagaimana yang telah berlalu, bahwa setiap tahunnya pasti pohon tersebut akan berbuah. Dan setiap tahunnya pasti buahnya banyak. Nah pada saat itu dia berani saja menjual durian yang belum muncul dan nampak hasilnya. Maka ini pun tidak diperbolehkan. Ya. Ini masuk ke dalam unsur ketidakjelasan dan unsur penipuan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, harus selamat dari aib yang kedua, yaitu al-ikrah, pemaksaan. Ya. Maka paksaan itu termasuk, ya, hal yang berpengaruh terhadap sah atau tidaknya jual beli, Pak. Ya, orang mau jualan sesuatu memaksa. Saya mau jual kitab ini, ente wajib beli. Kalau nggak beli nggak boleh pulang. Nah, ini namanya pemaksaan. Ya, nggak, saya harus pulang, nggak, dihadang sama sang penjualnya, itu ada 3 ataupun 5. Maka transaksi jual belinya tidak sah. Ya, meskipun terlaksana akan tetapi tidak sah. Ataupun, ya, sang pembeli memaksa penjualnya. Ya, dia jual motor, ya, dibayar 500.000. Dia paksa dengan diancam dan yang lain sebagainya. Ya. Maka yang seperti itu meskipun transaksinya terjadi, akan tetapi jual belinya tidak sah. Artinya adalah sang pemaksa tersebut dia berdosa, telah mengambil hak orang lain dengan cara yang zalim itu. Kemudian yang ketiga adalah at-tauqid, yaitu pembatasan waktu. Ya. Misal, ya, ada penjual yang mengatakan, ya, saya jual baju ini kepadamu 1 tahun, 1 bulan. Jadi artinya kalau sudah setahun sebulan, maka harus dibalikin tuh baju. Ya. Maka ini bukan transaksi jual beli, tapi transaksi sewa menyewa. Ya. Jadi kalau orang sudah membayar, ya, berarti kepemilikan barang tersebut berpindah kepada sang pembeli. Ya. Dan kepemilikan tersebut menjadi kepemilikan yang permanen, bukan bersifat, ya, sebentar ataupun sementara. Ya. Orang yang sudah membeli sesuatu berarti barang tersebut, ya, akan dia miliki dengan permanen, Mbak, bukan sementara. Ya. Makanya tidak boleh dengan batasan waktu dalam transaksi jual beli. Apapun itu transaksinya tidak diperbolehkan, kecuali sistem yang lain seperti tadi kita contohkan sewa menyewa. Maka itu diperbolehkan. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yang terakhir dalam syarat-syarat yang umum adalah asyurutul mufsidah. Ya, yaitu syarat-syarat ataupun penyertaan syarat yang rusak. Ya. Seperti tadi contohnya yang kita contohkan kan, dia udah jual mobil, akan tetapi dia mensyaratkan bahwa sang penjual mobil ini, sang penjualnya, dia mensyaratkan kepada pembeli bahwa dia masih boleh untuk menggunakannya selama sebulan, selama 2 bulan, selama 3 bulan. Maka syarat yang diajukan seperti ini tidak sah, karena akan mengurangi, ya, sifat yang telah disampaikan di awal transaksi. Itu akan terkurangi. Ya. Maka ketika sedang transaksi jual beli ya harus taqabud. Taqabud itu saling serah terima antara kedua belah pihak. Itu diharuskan. Ya. Nah inilah, ya, syarat sahnya jual beli yang bersifat umum. Ya, itu. Adapun yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang dikhususkan pada sebagian jenis jual beli itu sendiri, dan nanti akan dibahas pada bab yang lain setelah kita menyelesaikan syarat-syarat keempat syarat ini. Nah itu syarat yang kedua, jamaah rahimakumullah. Taib. Kemudian syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah syurutun nafadh. Syarat efektivitas ataupun syarat berlakunya jual beli tersebut. Ya.
Yang pertama adalah al-milku, kepemilikan, awil wilayah ataupun kewenangan. Ya. Yang dimaksud dengan al-milku maksudnya adalah hiyazatu syai' mata kana al-haizu lahu qadiran wahdah ala tasarrufi fihi 'inda 'adamil mani'i syar'i. Yang dimaksud dengan kepemilikan adalah kepemilikan sesuatu. Di mana pemiliknya saja yang bisa menggunakan barang yang dimilikinya selama tidak ada halangan syar'i. Ya. Jadi dia memiliki barangnya sendiri, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang dimaksud di sini al-wilayah atau al-wilayah sultah syar'iyyah, kewenangan, ya. Yang dengannya akad menjadi sah. Ya. Jadi kalau nggak punya kewenangan untuk menjual barang ya, maka tidak sah, Pak. Ya. Tiba-tiba barang orang lain dia jual. Ini masuk kepada bai' fuduli. Ya. Nggak tahu punya siapa dia jual saja. Ternyata yang punya siapa yang mau jual barang. Ya. Ataupun dia dititipi uang. Kemudian dititipi saja nggak boleh digunakan. Ternyata dia gunakan. Siapa yang nyuruh menggunakan uang tersebut? Ini yang disebut fuduli. Ya, nggak punya wewenang, nggak punya hak, tapi dia berani untuk bertransaksi jual beli. Nah, ya, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Jadi dia harus punya, dia benar-benar harus memiliki barang tersebut. Dan yang kedua, dia benar-benar memiliki kewenangan untuk bertransaksi dalam transaksi jual beli tersebut. Gitu. Ya. Nah itu jamaah rahimakumullah. Berbicara tentang masalah kewenangan, ya, kewenangan ini ada dua jenis. Ya. Yang pertama adalah kewenangan perwakilan. Ya. Artinya adalah an yatawalla syakhs umura ghairihi min naqisi al-ahliyah. Ada seseorang yang menangani berbagai urusan orang lain yang kurang berkompeten dalam melaksanakan urusannya tersebut. Misal biro jasa. Dia kan punya kewenangan untuk mengurus ketika seseorang yang tidak berkompeten untuk mengurus sesuatu yang dia butuhkan. Dia datang ke biro jasa. Ya. Makanya di sini disebutkan imma bi inabatil malik, ya. Baik itu perwakilan yang ditunjuk pemiliknya, nah, misal, ya. Berarti dia sebagai wakil. Ya. Au bi inabati syari' ataupun perwakilan yang ditetapkan oleh penetapan syariat. Ya. Misal dalam pernikahan, ya. Kalau bapaknya sudah meninggal, ya. Maka yang berwenang untuk menikahkan si perempuan tersebut jatuh kepada siapa? Nah itu, yang lebih berhak terlebih dahulu. Apa saudara laki-lakinya, atau ke pamannya, atau ke kakeknya terlebih dahulu. Ya. Atau kalau dia punya anak, ke anak laki-lakinya terlebih dahulu. Nah, maka ini para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya. Nah itu jamaah sekalian rahimakumullah yang dimaksud dengan apa? Bi'ina bati syar'i. Yaitu dengan ditetapkan oleh sang penetap, yaitu penetap syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya yang pertama, taib. Kemudian yang kedua adalah an la yakuna fil mabi' haqqun li ghairil bai'. Pada barang yang diperjualbelikan itu tidak terdapat hak orang lain. Ya, selain penjual, ya. Maka fala yanfadh bai'ur rahin lil marhun. Maka enggak sah kalau ada sang penerima gadai dia menjual barang orang yang menggadaikan barangnya. Enggak sah. Ya. Ataupun ya orang yang meminjam barang dari orang lain, menyewa barang dari orang lain, kemudian dia menjual barangnya tersebut, maka enggak sah. Illa kecuali
ya penjualnya tersebut ataupun sang pemilik barang tersebut, ya dia telah mengizinkannya. Biasanya dalam akad gadai itu ada ya akadnya, di mana kalau tidak mampu untuk membayar maka barang tersebut nanti akan disita atau sudah menjadi hak pegadaian. Ya. Nah, tapi nanti kita akan membahas lagi tentang masalah pegadaian. Ya, apakah mengatasi masalah tanpa masalah ataupun mengatasi malah tambah banyak masalah. Nah, itu tambah banyak masalah ya. Yang ngeri seperti itu. Nah, tapi banyak yang butuh yang jadi masalah. Ya. Dan nanti akan kita bahas apakah sah ya pegadaian sekarang ataupun tidak, maka kita lihat dulu bagaimana sistem transaksinya. Kalau sistem transaksinya sesuai syar'i maka diperbolehkan. Kalau bukan maka tidak diperbolehkan. Taib. Kemudian ya, yang selanjutnya ya, yang terakhir ya, yang keempat dari 4 syarat. Yang keempat adalah syurutul luzum, syarat pembakuan. Taib. Syarat pembakuan di sini ya, artinya adalah khulu min ahadil khiyarat, yaitu terbebasnya jual beli dari salah satu dari hak-hak memilih. Maksudnya yang memungkinkan salah satu pihak untuk membatalkan akad. Jadi memang benar-benar ketika transaksi jual beli tersebut benar-benar sudah pasti, tidak ada khiyar. Ya. Karena kita masih diperbolehkan ketika diperbolehkan untuk saling mengajukan syarat dalam transaksi jual beli. Kalau syarat itu tidak keluar dari syariat. Tapi kalau syaratnya sudah keluar daripada syariat maka ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Makanya yang dimaksud dengan syarat pembakuan di sini adalah benar-benar membakukan transaksi tersebut. Jelas, ya. Jadi tidak ada yang mensyaratkan satu dengan yang lainnya. Maka kalau ini bisa dilakukan, maka hal tersebut bisa dilaksanakan ya transaksi jual belinya. Nah, inilah ya keempat syarat yang wajib bagi kita untuk kita memenuhinya agar supaya apa? Agar supaya transaksi jual beli kita benar-benar tersahkan secara syariat. Wallahu taala alam bisawab. Yang intinya adalah jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan kita pada malam hari ini adalah sifatnya kaidah. Ya, kalau sifatnya kaidah berarti pengembangannya adalah masuk kepada permasalahan yang ada dalam transaksi jual beli kita yang kontemporer. Masuk tidak dalam kaidah ini. Nah, ini perlu dengan pendalaman. Ya. Yang seharusnya banyak sekali nanti akan ada tanya jawab tentang transaksi-transaksi yang ada di zaman modern kita. Apakah dia keluar dari kaidah yang telah dibakukan, ya, yang disepakati oleh ahlul fikih, atau ya dia di luar daripada kaidah tersebut yang sehingga transaksinya tidak disahkan di dalam syariat. Nah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat dengan pembahasan tentang masalah syurutul bai', tentang syarat-syarat jual beli. Wallahu taala alam bissawab. Taib. Muadzin, fadhal. Taib, sedikit akan kita lanjutkan dengan tanya jawab, tafadhal kalau ada yang mau bertanya, Pak. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ada syarat transaksi itu nggak sah, Ustaz. Nah, misalnya dia mau beli makanan, kita sebagai penjual, bagaimana Ustaz sikap kita? Nah, yang kedua misalnya ada pembeli dengan penjual Ustaz bertransaksi. Ketika bertransaksi ada salah satu yang tidak memenuhi syarat transaksi.
Nah, bagaimana status uang yang diberikan dan bagaimana barang yang telah dibeli, Ustaz? Tayyib. Syukran, Ustaz. Yang pertama adalah kasusnya jika seandainya ada salah satu dari pelaku transaksi yaitu pembeli, itu dia mungkin gila ya, ataupun artinya dia tidak masuk ke dalam 4 syarat tadi yang disebutkan ya. Maka apakah transaksinya sah? Kalau misalnya membeli makanan, ya kita kembali kepada sang penjual tersebut ya. Kenapa 4 syarat ini disebutkan? Karena ditakutkan ada unsur penipuan ini. Nah, kalau seandainya sang penjual itu dia berani jujur untuk menjualnya, maka diperbolehkan. Ya. Sebab karena ditakutkan ada unsur penipuan lah sehingga diberikan syarat-syarat tersebut. Nah, jadi begitu ya. Ya seharusnya bagi sang penjual saat melayani mereka yang mungkin misal contoh dia orang gila ya, bawa uang 10 juta mau beli nasi 1 bungkus di warteg ya. Ya harusnya cukup memberikan saja, tidak perlu diminta uangnya karena kita tahu bahwa dia tidak akan mungkin bisa menggunakan uang tersebut. Nah, jadi begitu ya. Sifatnya adalah bagi sang penjual dia harus tahu keadaan sang pembeli. Jadi begitu. Nah, yang dimaksud daripada transaksi jual beli ini yang bersyarat ini adalah transaksi-transaksi yang sifatnya adalah transaksi yang besar. Kalau membeli makanan ini bukan bagian transaksi yang kecil, tapi transaksi yang besar. Misal ada orang mau beli rumah, orang gila mau beli rumah, yang mana di situ nanti harus ada akad jual belinya. Ya kan, nanti harus ngurus ke notaris dan yang lain sebagainya ya, maka ini tidak akan mungkin bisa terjadi kecuali dengan ada perwakilan bagi sang pembeli tersebut ya. Nah itu ya, itu wallahu alam. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah yang terkait dengan bagaimana jika dari salah satu syarat-syarat sahnya jual beli itu tidak terlaksana. Ya kembali kepada apakah yang melanggar itu sang pembeli ataupun sang penjual. Kalau yang melanggar sang penjual berarti dia mengambil hak orang lain dengan cara dolim, batil. Maka haram bagi sang penjual. Ya, meskipun transaksinya terjadi, akan tetapi sang penjual tersebut dia mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Itu. Tadi sudah kita sebutkan bahwa 4 syarat ini agar supaya menghindarkan dari transaksi jual beli yang bersifat gharar, penipuan dan ketidakjelasan. Ya. Sehingga kalau tidak dilaksanakan, ya, maka pasti akan ada penipuan atau ketidakjelasan dari salah satu pihak. Nah, kalau sudah dari salah satu pihak itu ada yang menipu, ya berarti dia mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam khutbah wada, beliau mengatakan bahwa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada. Perhatikan, sesama muslim, darah kita, kemudian kehormatan kita, dan yang ketiga harta kita itu haram untuk kita ambil tanpa hak. Diharamkan. Tidak diperbolehkan. Kalau sudah haram, kata Nabi SAW bahwa lahmun nabata, ada daging yang tumbuh dari hasil yang haram, kata beliau fannaru aulabih, neraka itu lebih pantas baginya. Hati-hati dalam transaksi. Kalau sampai kita berdusta, maka kita mengambil hak orang lain dengan cara yang haram. Ingat, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman akan menggelapkan dia pada hari kiamat. Di mana kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain itu yang akan menguras semua pahala kebaikan kita. Ya. Setelah kita disirat, kemudian kita hendak masuk surga, maka nanti akan ada orang-orang yang berderet meminta diputuskan atas kezaliman yang telah ia lakukan. Ya.
Makanya kata Nabi SAW ketika bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis, tahu nggak kalian siapa mereka orang-orang yang bangkrut? Atas para sahabat menjawab, al muflisu mala dirhama wala dinara ya Rasulullah. Orang yang bangkrut itu yang nggak punya dirham, yang nggak punya dinar. Kata Nabi SAW, tidak. Orang yang muflis, orang yang bangkrut itu saat ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat, ternyata amal kebaikannya diambil oleh orang-orang yang dulu di dunia dia telah zalimi. Termasuk menzalimi hartanya. Ya, menzalimi darahnya ataupun menzalimi kehormatannya. Hati-hati. Ya, itu wallahu taala alam bisawab. Tayyib. Ada yang lain? Fadhal Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanyakan mengenai transaksi online, Ustaz. Tayyib. Itu aja. Hukum transaksi online. Baik. Jual beli secara online, ya. Jika seandainya transaksi tersebut, ya, dia dari sisi mensifatkan barang dagangannya itu sesuai dengan sifatnya, maka ini sah. Ataupun dari sisi barang kepemilikan, kalau yang dia jual itu barang milik dia, atau yaqumu maqama malikihi, yaitu sebagai wakil dari kepemilikan, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau selain daripada itu, dia menjual barang orang lain yang mana barang tersebut ia tidak miliki, atau bahkan tidak ada kesepakatan dengan sang pemilik barang tersebut, dia jual saja, maka hal tersebut tidak diperbolehkan, Pak. Ya. Bagaimana transaksi jual belinya? Ya transaksi jual belinya sah, tapi dia berdosa. Nah, begitu Pak ya. Nah, makanya ya, diperbolehkan transaksi online asal kita tahu syarat-syaratnya, ya, untuk memenuhi keabsahan daripada transaksi tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Ada mic-nya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mau nanya, ada kasus seperti ini. Jadi ada kawan Ana menawarkan, mau nggak antum meneruskan kredit motor temennya, karena temennya itu punya hutang sama dia. Gitu. Akhirnya dengan syarat antum berikan saya uang 7 juta, kamu lanjutkan kredit motor dia. Itu bagaimana hukumnya transaksi seperti itu? Bisa dipahami Ustaz? Bisa dipahami. Baik, syukran. Ya, afwan. Tayyib. Meneruskan kredit orang yang sedang terjerat dalam cicilan, ya. Nah, pertama kita lihat dulu transaksi kreditnya tersebut. Apakah transaksi kreditnya tersebut mengandung unsur ribawi ataupun tidak. Kalau transaksi kreditnya tersebut mengandung unsur ribawi, maka antum misalnya, ya, kita yang akan melimpahkan, ya, melimpahkan kredit kita kepada orang lain, berarti kita menjerumuskan orang lain pula ke dalam sistem ribawiyah. Ya, maka tidak diperbolehkan. Atau kita yang akan menolong orang yang terjerat dalam kredit, itu pun kita ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Mau dengan alasan apapun, kalau kreditnya itu adalah sistem ribawiyah, baik kita yang akan, ya, memberikannya kepada orang lain ataupun kita yang akan menolongnya, maka itu bagian daripada unsur ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaknya kita tinggalkan yang seperti itu. Kalau seandainya di antara kita kok ada yang sudah terjerumus dalam transaksi yang seperti ini, kredit dengan sistem ribawiyah, maka cara kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mungkin mengembalikan barang tersebut, ya, ataupun, ya, kita teruskan dan menutup celah untuk membuka transaksi-transaksi yang bersistem ribawiyah yang lainnya.
Jadi begitu Pak ya. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Cukup? Kalau itu cukup kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.